Orang benar itu statusnya, orang benar akan mengalami resilience. Meskipun dia jatuh 7 kali, dia akan bangun kembali. Resilience, bangun kembali, bounce back. Mereka bangkit dari kegagalan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang ulet, tahan banting dan tidak mudah menyerah. Saya berdoa, saudara dan saya sepanjang tahun 2021 ini akan terus bangkit ketika kita mengalami kegagalan, bangkit. Ketika kita mengalami masalah, bangkit. Ketika kita mengalami problema, bangkit. Ketika kita mengalami ketidakberuntungan, bangkit. Karena status kita sebagai orang benar, di mana Tuhan yang Maha Kuasa memberikan pertolongannya, memberikan anugerahnya, memberikan kasih karunia supaya kita bangkit kembali. Sebab meskipun 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia bangkit kembali. Selamat pagi semuanya, kita semua siap memuji Tuhan, amin. Dimanapun kita berada, saya percaya kebaikan Tuhan selalu menyertai setiap kita. Jesus, biar pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Titik kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu.
bagi setiap kita, amin. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya bersama-sama kita bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi siang hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami ucap syukur untuk perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Untuk 1 minggu kami tahu tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami mau sembah Engkau. Inilah pernyataan iman kami kepada Tuhan. Kau penolong kami Tuhan. Kau gunung batu kami Tuhan. Kau segalanya bagi setiap kami. Pada saat kami berseru memanggil nama-Mu, kami tahu Tuhan, Kau akan memberikan pertolongan-Mu bagi setiap kami, Yesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Sama-sama kita mau naikkan pujian. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku.
kepadamu kami berseru Tuhan. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Kau pertahanan kami Yesus. Kau perlindungan kami Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan iman kami selalu percaya Tuhan. Bahwa Kau selalu beserta dengan kami Yesus. We worship you, we worship you. We worship you. Makasih Tuhan. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. Kau sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kau sumber pengharapan setiap kami Tuhan. My source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, hanya dalam-Mu kami percaya Tuhan. I place my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone. Halo Jemaat SLCC, Happy Sunday. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah pada bulan Oktober ini, di mana tema besar kita adalah Resilience in Faith. Hari ini saya akan membagikan khotbah dengan tema iman yang memindahkan gunung. Sebelum kita mendengarkan khotbah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan bersama keluarga tercinta. Dan kami berdoa, kami mau mendengarkan firman iman yang memindahkan gunung. Kami berdoa ya Tuhan, biar kami semua boleh belajar dari firman-Mu. Dan Roh Kudus yang memberikan pewahyuan, iluminasi, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah ini, pakai di tangan kuat kuasa-Mu yang kuat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara, apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Jadi itu definisi iman dari Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu. Nah, di bagian lain yang menarik, Markus 11 ayat 22 ayat 24, Yesus menjawab mereka, menjawab murid-muridnya, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Saudara lihat ayat firman Tuhan ini, saya mau garis bawahi kata percayalah kepada Allah. Jadi dasar iman kita itu siapa? Kita di sini belajar percayalah kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, berarti kita percaya kepada karakter-karakter Allah. Kita percaya kepada firman Tuhan yang sudah ada di dalam Alkitab. Percayalah kepada Allah dan tidak bimbang hatinya. Ada dua kata yang saya garis bawahi di sini. Kalau kita melakukan itu, maka firman Tuhan berkata hal itu akan terjadi bagimu. Nah, yang menarik lagi dari Matius 17 ayat 20, Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya, dia mengajar mereka tentang iman. Dia berkata, "Karena kamu kurang percaya." Tadi di atas, percayalah kamu versus kamu kurang percaya. Jadi rupanya iman itu ada yang percaya, Tuhan mau kita percaya. Ada bagian lagi yang lain kita tidak percaya. Lalu dia kasih satu kata-kata yang luar biasa bagusnya, ya, katanya gini, "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi." Ini saya pegang biji sesawi ya, mungkin saudara nggak bisa kelihatan dari sana. Saking kecilnya ya, biji sesawi. Jadi biji sesawi ini saya bawa waktu saya di Israel, ya, biji sesawi. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat ini menarik Bapak Ibu. Biji sesawi ini yang dalam konteks firman Tuhan ini bukan sesawi yang kita makan sehari-hari ya, caisim atau sesawi itu bukan. Sesawi ini ada di gambar ini, seperti inilah pohonnya. Jadi pohon sesawi yang dimaksud di Alkitab itu pohonnya tinggi, bahkan sampai burung-burung bisa bersarang. Tetapi Bapak Ibu, biji sesawi ini kecil, nih lihat ya, saya sampai pegang ini kecil sekali. Di sini dibandingkan antara biji sesawi yang kecil dengan gunung. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, biji sesawi kecil sekali bijinya. Kalau gunung big, besar. Tuhan kasih perbandingan yang sangat kontras. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi ini, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindah gunung. Maka itu akan terjadi karena tidak ada yang mustahil bagimu. Wah, keren banget. Saudara, saya mau punya iman sebesar biji sesawi ini. Saudara mau? Nah, dengan ayat-ayat yang tadi saya menyimpulkan, jadi banyak definisi iman, tapi saya menyimpulkan memiliki iman dalam Tuhan artinya mengenal siapa Tuhan dan percaya kepadanya sepenuhnya. Trust Him absolutely. Ini definisi yang saya buat ya. Jadi kalau kita punya iman kepada Tuhan artinya we trust Him. Percaya, kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita kenal betul dan kita percaya. Yang tadi firman kita dengar, kalau kamu percaya, kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Dan percaya kepadanya sepenuhnya. Iman itu lebih dari sekedar mencoba untuk percaya. Iman adalah memiliki keyakinan yang lebih dalam, deeply convinced tentang siapa yang Anda percayai. Jadi bukan coba-coba.
Wah, saya coba-coba percaya sama Tuhan. Bukan. Tetapi iman itu punya keyakinan yang dalam. Tadi dibilang trust him absolutely. Ya 100%. Percaya kepada siapa yang Anda percaya, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, jadi kita melihat definisi iman ini. Nah, saya punya ilustrasi. Bagaimana kita belajar mempercayai. Sungguh-sungguh percaya, trust him absolutely, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, sungguh-sungguh. Dengan ilustrasi ini. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini ada Catherine, anak SL Kid yang kelas 4 SD dan berusia 9 tahun. Catherine sangat rajin ikut ibadah SL Kid. Coba kita ketemu Catherine ya. Hai Catherine. Hai Anti. Wah, Anti senang nih ketemu kamu. Bonekanya bagus ya. Boleh Anti minta bonekanya? No. Anti pengen bonekanya. Catherine, boleh Anti minta bonekanya? No. Catherine, just trust me, Catherine. I have better for you. Boleh Anti minta? Ya. Wow, this is for me? Yes. Really? Yes, this is for you. Yay. Saudara, Tuhan seperti ilustrasi ini, Tuhan tidak pernah mengambil apa yang kita punya tanpa memberikan yang lebih baik buat kita. Kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya, trust him absolutely. Ya Catherine ya? Yes. Catherine senang dapat boneka yang lebih besar? Yes. Yes. Saudara, Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu dari hidup kita tanpa menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Seperti tadi saya meminta boneka dari Catherine yang kecil, tetapi saya memberikannya yang besar. Seperti itulah Tuhan kita kalau kita mempercayai Dia dalam segala musim hidup kita. Saudara, saya dan keluarga mengalami hal ini. Kami mengalami bagaimana Tuhan mengambil sesuatu dari hidup kami, tetapi Dia memberikannya jauh lebih baik. Baik itu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan kami, bahkan di dalam pelayanan di SLCC. Tuhan banyak mengambil hal-hal dari kami, dari gereja, tapi Dia memberikannya jauh sebagai gantinya yang lebih baik. Di pelayanan kami di tubuh Kristus, kami mengalami prinsip ini. Kiranya ilustrasi ini jadi berkat buat saudara semua. Trust him absolutely. Ketika Tuhan meminta sesuatu, berikanlah. Walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa Tuhan harus ambil ini. Tetapi iman adalah saudara percaya kepadanya sepenuhnya. Bahwa Tuhan memberi buat saudara jauh yang lebih baik. Nah, karena tadi iman adalah mengenal siapa Allah, saya mau saudara hari ini mengenal 4 karakter Allah yang utama. Supaya iman saudara berdasarkan pada karakter Allah. Pertama, Allah itu Tuhan yang maha kuasa, omnipotent God. Artinya apa? Dia berkuasa dalam memerintah, menguasai segalanya, dan tak ada yang tak dapat dilakukannya. Keren banget ini. Tuhan bisa melakukan semuanya. Lukas 1 ayat 27 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara punya Tuhan yang maha kuasa. Apa aja bisa dilakukannya, yang sakit bisa sembuh, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang mandul bisa hamil. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Taruhlah iman saudara, percaya saudara akan karakter Tuhan ini, maka saudara akan mengalami hidup yang penuh dengan mujizat. Apalagi karakter Tuhan yang kedua, Tuhan yang maha tahu atau omniscient God. Artinya apa? Dia mengetahui segala sesuatu dan tidak ada rahasia yang tidak diketahui. Saudara, Tuhan maha tahu. Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu yang terbaik buat
saudara dan saya dan keluarga kita. Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu air matamu, Tuhan tahu kerinduan-kerinduanmu yang mungkin engkau sebagai istri aja suamimu mungkin gak tahu. Sebagai suami mungkin istrimu gak tahu. Sebagai anak engkau punya kerinduan-kerinduan yang mungkin orang tuamu tidak tahu. Tetapi Tuhan Maha tahu. Nah, kalau saudara mendasarkan imanmu pada karakter Allah yang Maha tahu, maka saudara akan aman, secure. Firman Tuhan berkata, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Matius 10 ayat 30. Bayangkan, rambut di kepala saya ini Tuhan tahu. Berarti Tuhan tahu detail seluruh hidup saya. Kalau kita mendasarkan iman kita pada karakter Tuhan ini, maka kita aman. Kita secure, Tuhan tahu semua detail hidup kita. Tuhan tahu kapan kita akan menikah, Tuhan tahu kapan kita akan punya anak, kapan anak kita menikah, kalau saudara sudah berkeluarga, kalau saudara yang masih sendiri, Tuhan tahu kapan saudara menemukan pasangan hidupmu yang terbaik. Semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Nah, hal yang kedua, ketika saudara tahu karakter Allah ini, maka saudara ada takut akan Tuhan, hidup kudus. Kenapa? Karena Tuhan tahu, walaupun siapapun gak tahu, saudara berbuat dosa. Suamimu gak tahu, istrimu tidak tahu, pemimpin hostmu tidak tahu, teman-teman hostmu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena itu, mari kita jaga kekudusan. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita buang semua perbuatan-perbuatan daging, yaitu apa? Percabulan kita buang, kecemaran kita buang, hawa nafsu kita buang, penyembahan berhala kita buang, perseteruan kita buang, perselisihan kita buang, iri hati kita buang, amarah apalagi ya, kita buang, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini semua ada di Galatia 5:19-21, kita buang semuanya. Dalam proses hidup kita, kita berusaha karena Tuhan Maha tahu kita mau hidup kudus. Nah, yang berikut, sifat Tuhan yang berikut, Dia Maha Hadir atau omnipresent God. Ada dan hadir dimanapun dan kapanpun. Kalau saudara mendasarkan imanmu pada karakter Tuhan ini, saudara nggak pernah takut. Mau naik pesawat sendiri, naik mobil sendiri, di kamar sendiri, anak-anak tidur sendiri, tidak takut karena Tuhan Maha Hadir. Tuhan ada di mana-mana. Dan yang keempat, Tuhan itu baik. Amin, saudara. Dia baik, sempurna dan baik dalam segala keputusan. Firman Tuhan berkata, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dia baik, Dia nggak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Kalau kita ingat Roma 8:28 juga berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Semuanya mendatangkan kebaikan. Saudara, kalau saudara mengalami sekarang masa-masa yang sulit, landaskanlah imanmu kepada firman Tuhan ini. Tuhan itu baik. Kenallah dalam hidupmu bahwa Tuhan itu baik, tidak pernah merancangkan yang jahat. Dia sayang kepada saya dan saudara anak-anaknya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera. Ya, apalagi? Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu rencana Tuhan. Nah saudara, jadi pengenalan iman adalah mengenal siapa Tuhan dan percaya kepadanya sepenuhnya. Tadi saya baru bahas 4 karakter Tuhan yang utama, masih banyak karakter-karakter yang lain yang saudara perlu pelajari dalam perjalanan imanmu. Nah sekarang ada 3 hal bagaimana saudara bisa mempunyai iman yang memindahkan gunung. Yang tadi nih ya, sebesar biji sesawi memindahkan gunung. Ada 3 poin. Pertama, milikilah pikiran iman. Pikiran iman apa itu saudara?
Saudara, firman Tuhan berkata, iman datang dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau saudara mau imanmu itu seperti biji sesawi yang memindahkan gunung, saudara harus isi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, dengar firman Tuhan setiap hari, renungkan secara konsisten setiap hari. Jangan bolong-bolong ya, setiap hari. Nah, saya mau cerita ya bagaimana pikiran iman terjadi dalam hidup saya ini baru-baru. Saudara, saya itu senang naik goes sepeda dan waktu tanggal 20 September itu saya melakukan fondo yang kelima sama seorang teman. Nah, waktu kami goes itu di kilometer 90, kalau fondo itu kan 100 kilo ya, saya jatuh. Dan waktu saya jatuh itu cukup ini ya, baju saya sobek, lalu beberapa bagian tubuh saya lecet, kaki saya, di tangan saya sebelah sini, baju saya sobek, kacamata goes saya tuh agak ke garis gitu ya. Dan sepeda saya itu roda yang depannya itu miring. Jadi udah nggak bisa goes seperti biasa, tapi melambat dia nggak bisa kenceng lagi ya. Kira-kira cuma bisa 13-15 average speednya. Nah, waktu saya jatuh itu saya pusing kaget. Yang muncul di pikiran saya waktu saya jatuh itu, ini saya mau cerita tentang pikiran iman. Ini saya nggak buat-buat loh, betul-betul terjadi. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saya langsung ingat itu ya. Wah, kalau orang benar jatuh dia bangkit kembali. Jadi saya tenang, saya nggak marah-marah, saya nggak mengumpat-ngumpat gitu, saya tenang, terus saya minum, saya bangkit kembali. Lalu apalagi yang saya ingat ya, saya ingat satu video yang sering saya pakai kalau saya berkhotbah atau mengajar. Video itu kalau saudara tahu Derek Redmond ya, seorang pelari sprint 400 meter Olimpik Barcelona yang terjatuh ya waktu dia lari di 150 meter. Dia terkilir dan painnya painful ya, sehingga dia nggak bisa lari lagi, sehingga dia harus ditemani sama ayahnya. Akhirnya apa? Dengan tertatih-tatih dia menyelesaikan pertandingan. Masuk garis finish 400 meter. Itu muncul di pikiran saya. Saya nggak tahu, saya nggak sengaja untuk mikirin itu, tapi itu muncul. Apalagi yang muncul waktu dalam keadaan itu, saya lagi duduk pusing itu. Khotbah Pastor Irwan tentang resilience. Resilience itu adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami perubahan yang kurang menguntungkan, tragedi, krisis, atau kehidupan yang penuh tekanan. Ya saya jatuh ya, gak enak, sakit gitu ya, dan itu panas gitu ya di situ waktu itu. Saya teringat itu. Jadi apa yang saya ingat itu baik firman, video, khotbah, membuat saya bangkit kembali. Terus saya bilang gini, saya mau coba apa yang ada di pikiran saya mau coba, selama ini saya ngajar tentang Derek Redmond, coba saya mau praktekin apa yang dia alami. Akhirnya saya bangkit, saya menyelesaikan 10 kilometer terakhir dan dengan pelan ya, karena tadi saya udah cerita lecet-lecet dan sepeda saya agak miring. Akhirnya saya menyelesaikan 100 kilometer di hari itu, 20 September. Saya bersyukur sekali, Tuhan mengajar saya. Memang mudah kalau kita ceritain atau ceritain video, tapi waktu kita praktek enggak, itu hal yang enggak mudah banget karena harus pelan-pelan ya, akhirnya selesai. Nah saudara, itu pikiran iman. Pikiran iman apa? Waktu saudara mengalami sesuatu yang datang di pikiranmu itu adalah firman, mungkin video yang saudara lihat, mungkin tadi ilustrasi yang saudara lihat itu datang di pikiranmu sehingga engkau menang. Jadi yang datang tuh bukan hal-hal yang enggak baik, bukan hal-hal yang negatif, bukan hal-hal yang membenci Tuhan, yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, cari kambing hitam, enggak. Yang datang adalah hal-hal yang baik yang saudara selama ini diisi. Makanya garbage in, garbage out. Apa yang saudara masukkan ke pikiranmu itu yang akan muncul setiap hari dalam kehidupanmu. Misalnya saudara lagi khawatir, pikiran apa yang muncul? Kalau yang muncul adalah 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu, maka itu keren. Saudara, khawatirnya enggak berlebihan.
Kalau misalnya yang muncul, kalau saudara satu saat lagi mengalami problema atau masalah hidup, pikiran apa yang muncul dalam dirimu? Kalau yang muncul 1 Korintus 10 ayat 13 ini keren. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara akan tenang, saudara akan peace, damai. Karena yang muncul adalah pikiran iman, pikiran-pikiran firman. Nah, ada satu lagi pengalaman saya ya. Saya senang kalau berkhotbah berbagi impartasi. Saudara, saya tuh tiap hari mendoakan misi ya. Waktu saya berdoa misi, itu yang muncul di pikiran saya adalah Wahyu 5 ayat 9. Bahwa Tuhan Yesus sudah membeli dengan darahnya dari setiap suku, kaum, dan bahasa. Jadi waktu saya berdoa pikiran iman, satu waktu orang-orang yang saya doakan ini akan sudah dibeli lunas oleh darah Yesus. Satu lagi Wahyu 7 ayat 9. Satu waktu semua suku bangsa akan menyembah Tuhan. Jadi waktu saya berdoa saya semangat. Karena pikiran iman yang saya pikirkan firman Tuhan. Jadi yang pertama pikiran iman. Yang kedua perkataan iman. Perkataan-perkataan firman. Ya, bukan perkataan-perkataan negatif. Bukan perkataan-perkataan yang jahat. Bukan perkataan-perkataan fitnah atau gosip. Jangan saudara ya, jangan pakai perkataan negatif dan tidak membangun iman. Kenapa? Amsal 18 ayat 21 bilang begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hati-hati apa yang kau ucapkan. Kalau engkau mau punya iman yang memindahkan gunung adalah perkataan-perkataan iman. Saya lebih daripada pemenang. Tuhan akan menyertai saya. Segala kekuatan dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara bisa kutanggung. Aku adalah pilihan Tuhan. Aku adalah anak Tuhan. Ya, semua ini coba saudara praktekkan. Dalam pengalaman hidup kami, suami saya dan keluarga, ayat Mazmur 5 ayat 13 sering sekali kami perkatakan dan kami mengalami. Firman Tuhan itu berkata, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. The favor of the Lord is upon me and surround me is like a shield. Hampir setiap hari kami ngomong begitu dan saudara kami mengalami favor Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup kami. Masalah tetap ada, tetapi favor berlimpah. Kenapa? Kami perkatakan, the favor of the Lord is upon me and my family and surround me is like a shield. Saudara, perkatakan iman setiap hari. Perkataan-perkataan iman terhadap bisnismu. Perkataan-perkataan iman terhadap kuliahmu. Perkataan-perkataan iman terhadap sekolahmu. Perkataan-perkataan iman terhadap pekerjaanmu, terhadap pelayananmu. Katakan setiap hari perkataan-perkataan iman. Yang berikut, saudara, kita mau lihat di Alkitab. Apakah ada contoh-contoh perkataan iman yang dilakukan dan mereka mengalami mujizat? Yes, ada banyak. Saya ngambil 2. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Waktu dia mendekati Yesus, dia berkata perkataan iman dalam hatinya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa yang terjadi sudah dengan perkataan iman ini? Yes. Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara lihat, perkataan iman terjadi. Perempuan itu sembuh. Siapa lagi? Saudara, ada 2 orang buta yang mereka mendekati Yesus. Mereka berkata, kasihanilah kami anak Daud. Lalu Yesus masuk, bertemu mereka dan berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, kami percaya. Ya, percaya, believe. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Saudara lihat, waktu mereka bilang, yes I trust you, aku percaya. Maka terjadi. Jadi yang kedua perkataan iman. Yang ketiga yang terakhir tindakan iman. Saudara, tidak cukup saudara punya pikiran iman, saudara punya perkataan iman, tapi yang terakhir saudara harus bertindak. Kenapa? Firman Tuhan berkata,
Apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan ia mempunyai iman padahal ia tidak punya perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikat adalah mati. Sebab tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi nggak ada gunanya saudara punya iman tanpa ada perbuatan. Ini hal yang penting ya. Saudara harus punya perbuatan. Nah, ada kata-kata yang saya suka yang bilang begini, it's hard to grow your faith inside of your comfort zone. Faith begins at the end of your comfort zone. Jadi saudara, kita harus kalau kita mau iman kita bekerja, kita harus melangkah keluar dari comfort zone. Nah, dalam hidup kita saudara ada 3 zona hidup manusia ya. Pertama zona mudah. Zona mudah ini ya fokus pada apa yang dikerjakan di masa lampau, nggak banyak yang dilakukan sekarang dan tidak ada potensi di situ. Jadi fokusnya masa lampau, nggak melakukan apa-apa. Nah yang kedua itu zona nyaman, comfort zone. Biasanya banyak orang, baik saya maupun saudara, suka di sini. Ya comfort, nyaman, enak gitu ya. Di sini saudara tidak akan pernah bertumbuh di comfort zone. Juga saudara fokus pada apa yang diketahui karena hal itu aman. Jadi ini main aman ya di comfort zone ini. Dan di comfort zone ini kita mengakui bahwa pertumbuhan sesuatu yang baik. Yes, I believe itu baik. Tapi saya nggak mau bayar harganya untuk pertumbuhan itu sendiri. Ini di comfort zone. Tidak akan pernah meraih potensi di comfort zone. Tidak akan pernah meraih potensi. Tidak ada pertumbuhan di comfort zone. Nah sekarang yang ketiga, yang terakhir ini zona tantangan. Ini yang Tuhan mau. Ini adalah perbuatan-perbuatan tindakan iman. Ini zona ini ya yang saya mau bahas. Di sini kita biasanya senantiasa berupaya keras untuk meraih potensi kita dengan pertolongan Tuhan. Tidak puas dengan kemenangan-kemenangan yang dicapai kemarin. Jadi kemenangan kemarin itu udah jadi abu. Saya mau lihat ke depan, saya mau lihat hari ini dan ke depan. Tidak puas dengan kesuksesan yang dicapai pada hari ini. Terus menerus mencoba melakukan apa yang belum pernah dikerjakan. Jadi nggak alergi dengan hal-hal yang baru. Kreativitas, new ideas, semua itu mau dilakukan. Kenapa? Karena ini zona tindakan iman. Lalu belajar bertumbuh setiap hari. Dan di zona ini biasanya orang-orang tuh belum pernah melakukan sepenuhnya menyadari potensinya, namun tidak membuat berhenti mengerjakan semua yang dapat dilakukan untuk meraih potensi. Gitu ya. Jadi di zona ini nih zona yang asik sebenarnya. Karena kita mau tindakan iman, mau melangkah dalam iman. Jadi saya kasih contoh ya, contoh hidup sehari-hari. Misalnya saudara bilang gini, saudara punya iman, pikiran iman saya sehat. Saudara perkatakan setiap hari, saya orang yang sehat, fisik saya sehat. Itu nggak cukup, saudara harus bertindak. Bagaimana supaya fisik saudara sehat? Maka pertama saudara harus hidup sehat. Itu ya. Kedua, makan makanan sehat. Jangan makan sembarangan. Karena saudara mau hidup sehat, pilihlah makanan ini yang sehat. Yang ini saya nggak mau makan karena umur saya udah segini, saya mau sehat. Yang ketiga berolahraga olga. Nah ini ya saya mengencourage kalau mau hidup sehat mari berolahraga. Jalan pagi, lari pagi, goes, senam, apa saja bisa dilakukan. Ngepel rumah itu juga olahraga. Lalu yang berikut tidur yang cukup. Tidur yang cukup bikin sehat. Dan yang berikut hidup yang seimbang antara bekerja dan beristirahat. Kalau saudara bertindak ini maka pikiran iman, tadi ya perkataan iman, tindakan iman, maka saudara sehat. Itu yang dimaksud. Nah saya akhiri khotbah saya hari ini dengan satu cerita. Bagaimana tindakan iman seorang ibu. Saya mengagumi ibu ini sudah lama ya. Namanya Sonia Carson. Wah keren banget Sonia Carson. Sonia Carson punya anak namanya Benjamin Carson. Benjamin Carson atau disebut suka dibilang Ben Carson. Ben Carson ini waktu di sekolah grade 5, dia paling bodoh di kelasnya. Paling bodoh sampai dipanggil Ben Dummy. Ben bodoh ya, suka dikata-katain. Kenapa? Dia selalu dapat angka 0 gitu ya. Telur ya 0. Jadi bahan ejekan ya.
sama teman-temannya. Mereka hidup dalam kemiskinan. Harga dirinya terpuruk ya. Dia punya poor self esteem. Sampai dia malas sekolah. Nah kemudian ibunya, ini keluarganya ya. Itu tadi Ben Carson. Mamanya ini sekolah hanya sampai kelas 3 SD. Bayangin ya, cuman kelas 3. Dan mamanya ini punya keluarga big family. 24 anak keluarga mamanya. Lalu dia menikah, mamanya menikah di usia 13. Punya 2 anak dan bercerai dari suaminya yang meninggalkan keluarganya. Nah, lalu mamanya bilang gini, udah keadaan kayak gitu ya, Sonya ini deket sama Tuhan. Dia bilang gini sama Tuhan, ini dia ada di halaman buku yang ditulis anaknya. Saya nggak punya teman, saya tidak punya orang lain. Tuhan, saya hanya punya Engkau. Kau harus menjadi temanku Tuhan, kau harus menjadi sahabatku. Tuhan, kau harus beritahu saya bagaimana cara melakukan sesuatu. Kau harus memberi saya hikmat dan bijaksana. Karena saya nggak tahu berbuat apa lagi. Dengan keluarga saya kayak begini. Dengan anak saya kayak gini, saya nggak tahu bikin apa lagi. Nah saudara, dia selain dia berdoa sama Tuhan, dia intim. Lalu dia berjuang. Apa yang dia lakukan tindakan iman? Dia bekerja. Ya dia bekerja jam yang panjang, long hour ya, 2-3 pekerjaan supaya keluarganya survive. Dan dia masukkan anaknya ke sekolah. Nah waktu dia berdoa, Tuhan kasih hikmat kepada Sonya Carson ya. Dia mementor anaknya, dia bergantung sama Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia membatasi anaknya hanya boleh nonton 2 atau 3 program dalam 1 minggu. Yang kedua, harus membaca 2 buku setiap minggu dan buat summary. Buat report kasih ke mamanya. Begitu ya. Nah dilakukanlah. Jadi berkat dorongan mamanya si Ben akhirnya become a reader ya, suka baca. Tapi mereka punya pergumulan. Karena miskin mereka gak punya buku. Harus pinjam di Detroit Public Library. Ya pinjam buku. Apa hasilnya tindakan iman ini saudara? Di grade 7 Ben menjadi paling pintar di kelas. Keadaan terbalik dari paling bodoh, grade 5 menjadi paling pintar di grade 7. Nah, lalu dia kuliah di University of Michigan Medical School. Dan saudara 20 tahun kemudian, usia 33 tahun, Ben Carson adalah kepala dari Pediatric Neurosurgery di Baltimore John Hopkins Hospital. Ini hospital yang keren, yang bergengsi di Amerika ya, di Baltimore. Dan apa yang dia lakukan, dia dokter paling muda di posisi itu. Hebat sekali. Dan dia berhasil ya melakukan operasi kembar siam. Kepala yang join, di gambar ini saudara bisa lihat ya. 28 jam operasi. Dan setelah itu saudara, itu operasi yang paling hebat, yang paling heboh. Dan dia melakukan setelah itu 500 operasi per tahun. 2 kali rata-rata dari brain surgeons yang lain ya, ahli saraf yang lain. Dia menyelamatkan nyawa anak-anak dan kakaknya yang namanya Curtis Carson adalah insinyur yang sukses. Apalagi yang Ben Carson raih dengan usaha tindakan iman ini. Hebat saudara ya, dia waktu zamannya Donald Trump, dia adalah Menteri Perumahan dan Pengembangan Kota Amerika Serikat. Sebelum menempati posisi di kabinet, dia adalah kandidat Presiden Amerika Serikat di pemilihan pendahuluan pada tahun 2016 Partai Republik. Apalagi dia juga dikenal sebagai pelopor bedah saraf. Apalagi pencapaiannya, tadi saya udah bilang kembar siam, merintis prosedur bedah saraf, ya lalu melakukan pengembangan metode baru, tumor batang otak, dan seabrek-abrek yang begitu banyak. Tapi yang saya senang ya, dia menerima lebih dari 60 gelar doktor kehormatan, honoris causa, lusinan penghargaan nasional, dan menulis lebih dari 100 publikasi bedah saraf. Pada tahun 2008, ia dianugerahi Presidential Medal of Freedom, penghargaan sipil tertinggi di Amerika Serikat. Wah, hebat banget ya. Kalau kita lihat dari keluarga yang sangat terpuruk, tanpa ayah, menjadi yang tadi ini yang saya sudah sebutkan satu persatu, ini bukankah hebat banget? Ini yang disebut tindakan iman. Iman seorang Sonya, mamanya yang luar biasa, dan direspon positif oleh Ben.
Ben menulis 3 buku yang bagus ya mengenai hidupnya. Gifted Hands, Think Big, Unleashing Your Potential for Excellence, and The Big Picture. Saudara, biar kita belajar cerita ini bisa menjadi inspirasi buat kita, orang tua. Mari Bapak Ibu, engkau yang punya anak, anakmu gak seperti Ben Carson mungkin ya. Mungkin lebih baik, atau mungkin sama, atau mungkin lebih parah. Bangkitkan imanmu, lakukan tindakan-tindakan iman. Maka engkau akan mengalami iman yang memindahkan gunung. Ingat, sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya akhiri khotbah saya dengan kesimpulan. Pertama, memiliki iman di dalam Tuhan artinya mengenal siapa Tuhan dan percaya kepadanya sepenuhnya. Trust Him absolutely. Yang kedua, iman yang memindahkan gunung dapat dialami jika kita mempunyai pikiran iman, perkataan iman, dan tindakan iman. Mari kita berdoa. Saudara, saya mau memberikan beberapa pertanyaan refleksi pada hari ini dalam ibadah ini. Siapa di antara Bapak Ibu di rumah yang berkata, Tuhan, saya mau mempunyai iman sebesar biji sesawi itu, memindahkan gunung. Saya mau mengenal siapa Tuhan dan percaya kepadanya sepenuhnya. Kalau saudara mengatakan demikian, saudara mau berkomitmen, saya mau punya pikiran iman, saya mau punya perkataan iman, dan saya mau punya tindakan iman. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin saat ini ada masalah-masalah dalam hidupmu, ada problem-problem dalam hidupmu. Mungkin kau punya anak seperti Ben Carson, dan engkau berkata, Tuhan, saya mau beriman, saya mau punya pikiran iman, tindakan iman, perkataan iman. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, hamba-Mu mau berdoa saat ini buat jemaat-Mu, anak-anak-Mu di rumah-rumah saat ini yang sedang menaruh tangan di dada. Di dalam nama Yesus, jadilah sesuai iman mereka Tuhan, yang memindahkan gunung. Tuhan, kalau kami percaya kepada Engkau, mengenal siapa Allah yang kami percayai, trust Him absolutely, maka kami percaya kami akan berjalan dalam iman dan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, mulai hari ini, Tuhan, biar anak-anak-Mu punya pikiran iman. Hamba hancurkan, patahkan setiap pikiran negatif, intimidasi, pikiran-pikiran yang self pity, mengasihani diri sendiri di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa biar ada pikiran-pikiran iman di dalam diri anak-anak-Mu. Hamba berdoa biar ada perkataan-perkataan iman setiap hari. Hamba berdoa biar ada tindakan-tindakan iman kepada anak-anak-Mu, biar mereka berani keluar dari comfort zone dan mengambil tindakan iman sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, lakukan mujizat saat ini di dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh saat ini, yang punya problem menemukan jalan keluar, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Terima kasih ya Tuhan, kami menerima setiap jawaban doa, setiap mujizat yang Tuhan berikan hari ini dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, anak domba Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari saat ini kita akan melihat SLCC News berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Pastor Tati Irwan atas firman yang telah disampaikan pada hari ini. Iman yang dapat memindahkan gunung. Kiranya kita dapat bertumbuh dari iman yang hanya sekedar coba-coba menjadi iman yang penuh keyakinan akan Tuhan. Saya berdoa agar seluruh jemaat SLCC dapat memiliki pemikiran iman, perkataan iman, dan juga perilaku iman di sepanjang hidup kita. Jangan lewatkan kelas Dikdiper akan diadakan pada tanggal 2 November pukul 7.30 malam. Mari kita berakar lebih dalam di dalam firman bersama Pastor Sulaiman Irwan. Ada berita gembira nih. Setelah sekian lama kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing, akhirnya kita dapat berkumpul bersama-sama lagi beribadah secara langsung.
Oksigen di bulan November akan diadakan secara on-site pada tanggal 6 November di SLCC Main Hall. Tentunya oksigen ini akan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan juga diperuntukkan bagi saudara yang sudah mendaftar. Link dan prosedur pendaftarannya dapat diakses di link yang tertera di layar berikut atau dapat menghubungi SLCC Hotline secara langsung. Kita terus bersyukur atas penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Sebagai bentuk dan upaya kita dalam pemulihan bangsa ini, saya terus mengajak kita untuk berdoa bagi kesejahteraan Indonesia dan juga mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Berikut adalah beberapa informasi kegiatan selanjutnya di minggu ini. Untuk menutup ibadah kita hari ini, saya mengajak kita semua bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat SLCC, God's protection, provision, dan healing. Semua jemaat mengalami kemenangan ya Bapa, menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa. Berdoa juga ya Bapa bagi lead pastor kami, Pastor Sulaiman Irwan dan juga Pastor Teti, serta associate pastor kami, Pastor Hasan dan juga Pastor Suwarni, seluruh host leaders dan juga leaders-leaders yang ada di SLCC. Tuhan berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam memimpin dan juga menggembalakan jemaat SLCC. Kami berdoa ya Bapa bagi gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan menyertai dan juga Tuhan melindungi mereka, memberkati mereka sehingga mereka bisa juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa ya Bapa bagi bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wapres Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran menteri. Tuhan berikan mereka hikmat dan juga kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Indonesia. Kami katakan berkat ya Bapa bagi Indonesia. Indonesia dapat dipulihkan, Indonesia mengalami kemenangan ekonomi dan juga revival. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menerima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan yang akan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari sama-sama yang sudah terima berkat katakan amin. Happy Sunday dan mari kita nyanyikan doksologi berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.